Halo guys, David sini dan kita bakal nyobain itel Super 26 Ultra. Yep, Anda nggak salah dengar. itel Super 26 Ultra. Itel. Nama HP-nya makin kocak ya, Super Ultra. Mungkin tahun depan bakal ada varian Super Duper Omega Ultra Pro Max menembus langit menggapai mimpi ya, saking pengen lebaynya gitu. Udah kayak permainan bocah aja. Lu Ultra, gue Super Ultra. Ini jualan HP rasa main-main sih. Untung ketolong sama harga dan speknya yang emang mantep abis. Sering kita sebut sebagai lembaga amal. Kayak ngasal aja gitu, ngelempar spek bagus di harga 2 jutaan. Nanti sambil unboxing, saya jelasin spek-spek dari Super 26 Ultra ini. Kita lihat desain kotaknya dulu, yang sebenarnya kelihatan serius ya, hitam, terus ada aksen merahnya. Namanya aja yang rasanya bikin agak turun wibawa, terlalu tryhard rasanya. Di bagian depan kotaknya ada tulisan Super 26 Ultra, bukan S26 Ultra ya, kayak seri S25 kemarin. Di sini S-nya udah dijelasin kalau kepanjangannya adalah Super. Terus ada logo itel, di bawahnya ada fitur-fitur utamanya, ada itel, AI atau iPhone, karena I-nya kecil rasanya bacanya jadi I, tapi ya AI phone harusnya bukan iPhone, atau iPhone saya juga nggak terkejut lagi sih. Layarnya ditulis 144 Hz dan resolusi 1,5K. Nanti kita buktiin apakah resolusinya bener, karena akhir-akhir ini HP Transsion di kotaknya tulisnya 1,5K, tapi pas kita screenshot cara ngebuktiin resolusi, dia munculnya Full HD aja. Apakah itel juga sama? Nggak tahu, cuma rasanya marketingnya atau tulisannya agak membingungkan gitu. Di sini ada 3D Curve AMOLED, terus ada Corning Gorilla Glass 7i. Mantap, ini kaca bagus yang biasanya dipakai di HP 56 jutaan juga. RAM-nya sendiri 16GB, ini lagi-lagi sesuatu yang misleading, padahal RAM hardware-nya cuma 8GB, ini plus 8GB cuma software doang. Dan ROM-nya atau memori internalnya adalah 128GB. Ada lambang gorila, ada IP65, dan ada Fluency 6 tahun. Ini lagi-lagi sesuatu yang nggak bisa dibuktiin sekarang. Bakal lancar sampai 6 tahun ke depan, rasanya makin tiap brand tuh makin pengen gua lebih lama. Dulu siapa yang mulai 4 tahun, terus ada brand mulai 5 tahun, pengen lebih lama. Ini sekarang tulisnya 6 tahun. Pembuktiannya apa saya nggak tahu, karena harus nunggu 6 tahun, nggak ada mesin waktu sayangnya. Di sebelah kanan Super 26 Ultra, di sebelah kiri ya ini ada apa ini? Ada free protective case included, jadi kita udah bakal dapetin casing. Di belakangnya ada spek-spek yang lebih detail, ada 6,78 inci Curve AMOLED, ini layarnya 1,5K, Android 15, 4G, kameranya 50 megapiksel, ada in-display fingerprint, ada inframerah, ada gyro sensor, GPS OTG, NFC, mantap. HP sekitar 2,5 juta udah dapat beginian, baterai juga gede, 6000 mAh, charging 18 watt, prosesornya Unisoc T7300 yang katanya lebih kencang dari Helio G99, kamera 32 megapiksel, dan ini fitur-fitur yang diandelin. Ini silahkan dibaca sendiri, ini diulang aja dari yang atas ini. Intinya ya mereka pengen banyak-banyakan fitur, dan itu bagus sih kalau semuanya bener ya. Sekarang kita lihat isi kotaknya. Ada itel, terus ada apa ini di dalamnya? Ada SIM ejector, terus ada dapat screen protector, tempered glass, mantep juga. Tapi nggak dipasangin dari awal, mungkin selera. Kalau mau pasang langsung ya boleh, kalau mau tunggu screen protector plastik dari HP-nya bulukan juga boleh. Nanti silakan aja, ini warna krem ya. Terus di dalamnya ada apa lagi nih? Kita dapetin casing mantap, dan casingnya lumayan gaya juga. Di sini ada logo magnet ala MagSafe gitu, karena HP ini bisa wireless charging ya memang. Soalnya kan walaupun HP-nya nggak ada magnet, tapi kalau ditempelin begini, terus kita tempelin powerbank atau charger wireless yang ada magnetnya, bisa ngecas. Nggak ditulis tuh. Yep, nggak ada tulisan wireless charging sama sekali ya, padahal itu bakal keren kalau misalnya ada dan ditulis di sini. Nanti kita tes pas sudah hidupin HP-nya. Di sini kita lihat sisa aksesorisnya, ada kabel USB-A to USB-C, terus ada charger juga ini yang speednya 18 watt. Oke, satu lagi yang tidak ada di kotak Super S26 Ultra ini, nanti kalau beli kita bakal dapetin aksesoris tambahan bonus yang berupa DIY display phone case. Jadi kita bakal dapetin casing satu lagi yang terlihat seperti casingnya S Samsung Ultra karena memang posisinya
persis sama kayak gini memang inspirasi dari Super 26 Ultra atau ini S25 Ultranya Itel. Udah jelas keinspirasi atau nyontek dari Samsung ya. Jadi di belakang sini dia tulisnya battery free, jadi casingnya nggak perlu baterai biar bisa hidup karena memang dia ada fitur khusus, ada layarnya yang biasanya butuh baterai ya. Cuma di sini dia tulis nggak perlu baterai. Picture endless, nggak bakal habis-habis. Gambarnya tahan dari jatuh, tidak perlu khawatir, dan ada NFC tab buat refresh your style. Seperti apa actionnya? Kita coba lihat dulu. Di sini ada si casing, terus ada dummy ala-ala Samsung yang cetakannya by the way cuma sampai kameranya doang. Di sini nggak perlu buang-buang cat ya, nggak perlu buang-buang tinta ya. Di sini kita bisa kletek, dan ini adalah sebuah layar yang mungkin layar e-ink atau layar apa ya? Mungkin sistemnya dia ada dapetin setruman data sedikit dari NFC atau dari wirelessnya, terus dia ganti gambar, terus udah nggak perlu baterai lagi. Mungkin kayak gitu ya. Ini harus tanya lebih detail lagi. Dan di baliknya ada barcode atau QR code buat masuk ke instalasi aplikasinya karena nggak ada di Play Store. Nanti kita coba, sekarang kita hidupkan dulu HP-nya, kita lihat dulu desainnya kayak gimana si S26 Ultra, bukan Super 26 Ultra. Ini tulisan depannya sama kayak kotaknya, desain belakangnya juga lumayan mirip kayak, nih keluarinnya tanggung nih, dari sini aja ya. Set. Ha. Nah, oke, nggak sobek ya. Yap, seperti ini. Kali ini desainnya lumayan melengkung di bagian sudut ya. Nggak semirip S-nya Samsung. Kalau Samsung kan ciri khasnya dia tajam di bagian sudut. Kalau S25 Ultra dia juga tajam di bagian sudut. Kalau ini dibikin agak ngelengkung kayak S25 base model atau yang plus. Bukan yang Ultra, tapi ini namanya Ultra. Jadi lumayan hybrid mungkin ya. 3 kameranya tetap sama, ada kamera 50 megapiksel, ada kamera gimmick, dan ada IR blaster. Di sini gimmick lagi, seolah punya 4 kamera yang ini. Ada LED flash, di bawah ada logo Itel. Warnanya bagus sih, beige dan soft touch juga, enak, licin, dan pantulannya kelihatan berkelas, sama sekali nggak kerasa murahan. Di sini juga dia tipis, cuma 6,8 mm doang, padahal baterainya bisa sampai 6000 mAh. Ini sesuatu yang lumayan dibanggain Transsion Group ya, karena si Infinix sama Tecno juga punya HP yang sejenis, yang tipis tapi baterainya gede. Di sebelah kiri ada tombol power yang ada aksen warna merahnya, terus di atasnya ada tombol volume, di atas dia polos, nggak ada apa-apa. Karena speakernya mono by the way, jadi mungkin kalau pengen ngekritik bisa bilang kalau ini speakernya mono. Nanti kita dengar suaranya kayak gimana. Cuma HP 2 juta kecil, 2,5 juta, mono oke lah, masih oke lah. Mungkin karena Transsion jadi kita ekspektasinya sangat tinggi ya. Di sebelah kiri dia polosan juga. Kalau di bawah ada port USB-C, ada speaker, ada mikrofon, dan SIM tray yang masuk dual nano SIM. Sekarang mari kita hidupkan saja HP-nya. Itel, getarannya kerasa murah ya, barusan dia hidup dan rasanya kurang mantap aja, geli-geli aja. Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Itel Super 26 Ultra. Saya udah pasangin casing karena langsung penasaran apakah dia wireless charging. Nih ya, magnet. Dia casingnya ada magnet, cuma nggak ada. Ini kita hidupin. Yep, sama sekali tidak ada tanda kalau dia sedang dicas. Jadi ini gaya-gayaan aja, aksesoris aja buat tempelin sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan wireless charging ya. Jadi kalau Anda mau pasang dompet, pasang aksesoris apa yang bisa ada magnet buat iPhone, di Itel ini juga bisa. Contohnya kayak si dompet Spigen. Lumayan kalau misalnya buat gaya-gayaan ada lambang bulat dan garis ke bawah, ini rasanya masuk ke dalam klan yang lumayan eksklusif ya, walaupun nggak ada isinya gitu, jadi namanya doang. Sekarang kita cobain casing yang warna hitam, yang bonusan ini, yang pasti dapet ini, yang katanya bisa buat ganti-ganti gambar di belakangnya. Jadi kalau kita lihat sekilas kayak gini, dia berasa satu foto ukuran dompet atau kartu yang diselipin ke belakang casing ya, kayak
Ada casing, kita bolongin atau ada akrilik, terus selipin dan nembus ke sini. Padahal ini adalah layar. Personalisasi yang sangat gue banget lah gitu. Kalau misalnya Anda bangga dengan klub kesayangan Anda juga bisa MU. Atau misalnya Anda nggak punya photocardnya Idol, Anda bisa download gambarnya terus pasang di sini serasa punya photocard. Jadi gue banget. Semoga. Jadi kita download dulu aplikasi AirMe, namanya AirMy. Ini pakai scan barcode tadi yang ada di casingnya, dan ini udah ada bawaan gambarnya. Kalau kita, ada harimau, singa berambut merah, kayak One Piece Shanks gitu ya. Nah kalau gini, ini template-nya, kita coba pasang saja. Oke, kita crop dulu dan project detecting phone case. Di belakangnya bakal berubah harusnya. Waduh. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau dilihat dari jauh mirip kayak foto sih. Foto yang kita selipin atau kertas apalah, kayak bukan layar, nggak ada terangnya sama sekali. Tapi tetap jelas. Kalau mau custom juga bisa sih. Kita bisa crop, terus yes, dan projects. Oke. Dia bakal pecahin dulu biar lebih low res dan warnanya juga nggak bakal gamutnya kenceng-kenceng banget. Ini dari hitam putih dulu. Wow, oke, ada kedip-kedipnya. Iya, oke. Hap. Tada. Lama ya. Kayak lagi dibakar gitu, kayak lagi cuci foto gitu. Cuma saya bingungnya dia nggak punya baterai, nggak butuh dicas, nggak ada battery free klaimnya, tapi dia bisa ganti foto kayak gini loh. Ini tuh masih butuh baterai lah minimal buat ganti gambar gini. Atau sebenarnya dia punya baterai tapi bisa ganti 1000 kali abis itu udahan. Nggak tahu juga ya. Mari kita lihat hasilnya. Waduh, ini jelas sih gambar apa. Ini gambar anak dan istri sedang di pantai. Saya suka sih, saya yakin bakal banyak banget orang yang nyari casing kayak ginian. Cuma sayangnya buat sekarang saya taunya adanya di bonusan HP itel aja. Kalau misalnya ada yang third party, ada di Tokped atau di e-commerce, bisa komen aja di bawah. Pas kita lepas juga gambarnya masih stay ya, masih bertahan. Jadi beneran kayak kita selipin selembar foto yang nggak bakal ada matinya. Semoga. Karena ini tetaplah elektronik atau apa ini? Oke lah, kita udah mengagumi casing ini. Mungkin buat saya ini yang paling berkesan karena baru. Sekarang kita lanjut ke HP-nya yang juga cakep buat harga 2 juta, 2,5 juta. Ini layarnya udah curve, terus resolusinya kita buktiin lagi sekarang. Mari kita screenshot, terus kita lihat di galeri dan lihat detailnya, details. Di sini tertulis 1080 x 2400 pixel alias Full HD. Lagi-lagi saya nggak ngerti kenapa ditulis 1,5K. Harus tanya ke orang transient-nya sih. Padahal di setting juga nggak ada pilihan buat bikin layarnya lebih tajam kayak yang ada di Samsung. Kalau Samsung atau Sony kan kita bisa turunin ke SD atau Full HD atau 2K. Ini nggak ada pilihannya. Sekarang coba kita buktiin refresh rate-nya yang katanya 144. Ini 90, oke. Di setting dia di 120. Di menu dia 90, jadi bisa naik turun 60, 90, mantap juga. Jadi nggak 60 sama 120 doang, cuma nggak bisa lebih turun lagi jadi 48 ya, kayak yang ada di Xiaomi. Tapi di mana dia bisa aktif 144? Kalau di Xiaomi kemarin dia bisa di Google Message ada 144-nya. Tapi di sini dia mentok 90 aja. Kalau Google Chrome dia 60, 90, terus apa lagi ya? Phone Master dia 60, ya 60, bahkan nggak 90 di aplikasi itel-nya. Jadi 144, mungkin dia 144 tapi nggak tahu berlaku di aplikasi apa. Dan kayaknya nggak bakal kepake banget. Kalkulator menghitung di 144 Hz, nggak bisa 90 aja. Ini settingannya udah kita paksa ke high ya, up to 120 Hz malah tulisannya. Ini juga agak aneh sih. Dia katanya hardware-nya 144 tapi settingannya up to 120. Kalau customize juga dia di setting 120 mentoknya. Lagi-lagi saya nggak ngerti 144 tulisannya tapi dia 120 aja. Udah bagus 120 Hz. Cuma
nggak 144. Untung brightness-nya udah tinggi ya. Ini kita pakai di outdoor pun, di matahari terik, layarnya masih bisa kelihatan dengan jelas. Ini lebih penting sih daripada refresh rate 144. Warnanya sendiri cakep, dia panelnya udah AMOLED, ada in-display fingerprint juga, OS-nya juga cakep, ini udah OS yang paling baru dari Transsion, lebih rapi, ada AI-nya juga udah sering kita tes, jadi kita skip aja, mungkin tes satu aja ya. Coba nih, ini foto yang agak vintage gitu, warnanya kita pakai AI extender. Start expansion. Wow, ini mantap sih. Kursinya konsisten loh, mejanya juga konsisten, orang di belakangnya juga kelihatan alami, padahal aslinya seperti ini. Mantap sih, lagi-lagi. Kalau kita hapus kabelnya yang di atas ini, lampu-lampu cozy ini, rapi juga. Terus kalau kita iris, ya harusnya sangat gampang. Waduh, lampunya ada lampu terbang, berarti kurang diiniin. Oke, satu iris. Nah, wah langsung bersih tuh. Ada lampu bagus juga sih sebenarnya. Kayak ada garis pembatas biar fokus ke sini. Komposisi. Nggak bagus sih speakernya. Kok rasanya agak low res ya suaranya, kayak berantakan. Padahal udah 1080p yang suaranya paling bagus. Ini bukan masalah mono lagi sih, tapi kurang oke. Nggak ada bassnya sama sekali loh. Ini agak kacau sih, agak kotor sih suaranya sih, karena detailnya nggak ada, suaranya kemana-mana, bassnya juga nggak ada. Mungkin 5 kali atau 4 kali. Kurang coba. Kalau kita dengar, iya sih. Agak pecah gitu. Kurang speakernya kurang. Yang si super ini tidak sesuper itu. Kalau gamingnya seperti apa, kita coba lihat benchmarknya dulu, Antutunya dulu. Kita coba aktifin terus ya refresh rate-nya. Kalau tiba-tiba aktif 144, Anda bisa langsung bikin timestamp-nya. Ini di 482.000, sedikit lebih tinggi daripada Helio G99 yang biasanya 420.000, ini hampir 500.000 buat Antutu 10 ya. Kalau sekarang ada Antutu 11 yang standarnya naik lagi, mungkin bisa 500.000 lebih kalau Antutu 11. Ini Antutu 10 yang biasanya kita lihat. Ini sambil nunggu Mobile Legends, saya cobain S25 Ultra dan suaranya beda. S25 Ultra lebih bagus speakernya. Tuh, bening, ting-ting-tingnya ada lebih jelas sama deng. Bagus ya kalau yang ini. Masih ada dikit lah, emang enggak mantep banget, cuma lebih ada dari yang S26 ini. Jadi speakernya turun ya. Buat Mobile Legends lancar sih, mantap ini, mulus, bisa disetting Super HD 90 fps dan rasanya stabil-stabil aja buat dipakai ngebrawl juga yang rame kayak gini. Ini cara pakai Hanabi ini lempar-lempar aja. Ya selain Helio G99 sama Snapdragon 685, si Unisoc ini, Uni SoC ini memberikan alternatif lain lewat T7300-nya yang ngasih skor Antutu paling tinggi sih dibanding saingan-saingannya. Cuma mungkin agak mikir kali ya, kayak Unisoc bagus nggak sih? Ya ini buat main game cakep, buat main Mobile Legends hajar. Mantap. Walah. Gak apa-apa buat beli barang. Oke, mari Genshin. Oke. Kita bakal lawan naga ya. Tuh, Holawaga Nobuo, Golden Tyrant of Broken Oath. Wis, keren. Ini apa ini? Ini panggil minion, terus ini meta apa lagi nih? Ini wah agak patah-patah sih. Unisocnya tetap aja ternyata kelasnya 2 juta.
Tetap bisa main lancar, cuma nggak lebih oke daripada Helio G99 ya. Helio G99 dan Snapdragon masih mantap kalau buat main game berat. Wah, habis. Buat suhunya sendiri aman, untungnya di 40-42 derajat aja. Setelah dipakai buat main Genshin agak lama. Sekarang mari kita tes kameranya. Kamera 50 megapiksel. Satu aja, nggak ada ultrawide tentu saja. 2 juta kecil belum ada yang bisa ngasih 2 kamera. Kita foto juga. Dan buat hasilnya saya suka. Kamera Super 26 Ultra ini justru di foto malamnya rapi banget. Kalau kita pakai night mode, warnanya bisa ketangkap dengan baik, noise-nya masih terkontrol, walaupun ada, cuma ini sangat wajar, masih enak dilihat. Kelihatan terang juga, cerah. Tapi ingat, harus hidupin night mode ya. Kalau nggak, lampunya bakal agak liar, bakal putih doang. Warna lampu yang harusnya merah bakal putih, nggak sanggup si HP-nya buat nangkep warnanya. Jadi pastiin pakai night mode aja, biasain saja biar lebih bagus. Kalau foto pas kondisi terang, kalau di outdoor yang banyak ijonya gini, di mata saya fotonya agak kusem ya, bukan kusem warnanya puder gitu, tapi agak kotor, agak kecoklatan, agak kekuningan sedikit. Tone-nya jadi agak berubah dibanding aslinya. Kalau di dalam ruangan malah fotonya jadi kelihatan mirip kayak yang dilihat mata. Jadi mungkin processing HP-nya terhadap warna tertentu itu treatmentnya beda ya. Kalau banyak hijaunya mungkin dia bakal kasih banyak kuning biar kelihatan seimbang. Padahal malah jadi agak kotor kelihatannya. Buat perekaman kamera depan, Itel Super 26 Ultra bisa di 2K ya, dan ada stabilisasinya lagi. Hebat sih. Ini 2 juta tapi udah bisa tajam dan stabil, itu suatu prestasi. Walaupun dynamic range-nya nggak terlalu bagus ya. Di belakang udah blow out semua. Muka masih jelas sih, jadi aman-aman aja. Kalau stabilisasinya kita matiin, bisa lebih lebar lagi. Cuma nggak oke sih, mending ada stabilisasinya lebih sempit dikit sebagai bayaran. Itu udah mantap dan tajam juga. Kesimpulan buat Itel Super 26 Ultra, spek super mantap, bodinya cakep, kelihatan keren, finishingnya bagus, halus, nggak berasa murahan, terus layarnya juga mantap. Ini 120 Hz mungkin atau 144, tidak masalah, tetap kenceng. Dia panelnya AMOLED yang warnanya juga mantep, terang, resolusinya juga oke, walaupun bukan 1,5K, dia Full HD aja. Cuma itu udah sangat-sangat cukup buat HP 2 juta kecil. Baterai juga gede, kamera oke. Tidak mengejutkan sebenarnya buat sebuah HP transient, cuma tetep pengen apresiasi aja, karena nggak gampang buat bikin HP yang speknya kayak gini. Trio transient emang saling sikat lah di kelas 2 jutaan, itu kayak udah permainan lapangan yang mereka kuasain lah. Infinix, Tecno, Itel, berasa nggak punya saingan lain kalau soal spek. Cuma saya nggak tahu kalau Anda disuruh pilih dari ketiga merek tadi, harga sama, spek sama, beda brand doang, yang mana yang bakal Anda pilih? Coba tulis di bawah. Infinix, Tecno, Itel. Kalau saya buat sekarang kayaknya bakal milih antara Infinix atau Tecno ya. Soalnya kalau Itel ini speknya emang gila, tapi berasa kurang identitas gitu. Kerasa cuma niru HP-HP lain doang. Nggak cuma dari desain, tapi sampai ke namanya juga berasa lucu sih. Atau justru itu identitas Itel yang niru-niru aja. Kayak Kakashi, sangat ditakutin, dihormatin, walaupun julukannya Kakashi sang ninja peniru. Kebanyakan nonton anime nggak sih? Tapi itu karakter favorit malah. Demikian unboxing gadgetin buat Itel Super 26 Ultra. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, ini mungkin bonus favorit kali ya. Keren aja. Gratis, tapi keren.